pertama kita ini mau belajar apa itu nilai mutlak. Kita harus tahu dulu apa itu nilai mutlak. Nilai mutlak itu dilambangkan seperti ini ya. Nah, nilai mutlak itu punya nilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, dan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Pasti pada bingung, kalau yang baru belajar pasti bingung apa sih maksudnya gini. Jadi kita harus paham dulu. Kalau mau belajar sesuatu itu kita harus paham supaya kita bisa ngerti untuk selanjutnya. Jadi gini, misalnya ada garis bilangan itu dari 0. Kalau kita bilang ini ada 5 ya, dari 0 ke 5 itu jaraknya berapa? 5 ya, sudah jelas kan. Nah terus kalau 0 ke negatif 5 juga kan, padahal ini negatif, tapi jarak itu selalu positif, tidak pernah negatif, benar kan? Nah makanya kalau misalnya ada mutlak nih, nilai mutlak, misalnya kita buat ini 5 ya, ini tadi kan X kita nggak tahu, jadi kita bilang lah X nya itu 5 itu mutlak 5 itu 5. Kenapa? Karena 5 itu kan lebih dari 0, sehingga mutlaknya 5 itu sama dengan 5, jadi X sama dengan X tetap, kalau positif itu dia tetap gitu. Terus kalau misalnya kita coba aja misalnya negatif 5 itu berapa mutlak negatif 5? Ya 5. Kenapa? Karena negatif 5 itu kan kurang dari 0, berarti negatif kan, sehingga nilainya itu negatif X gini, berarti negatif X nya itu kan negatif 5, sehingga negatif ketemu negatif positif gitu. Itulah kenapa dibilang kalau nilai mutlak itu selalu positif, karena seperti itu. Ini kita masuk ke soal persamaan nilai mutlak yang paling umum ya. Yang paling umum itu seperti ini, misalnya X tambah 3 mutlak sama dengan 7 misalnya. Nah X nya itu berapa? Sebenarnya kalau misalnya kita pakai logika kita tahu ya, 3 tambah berapa jadi 7? 4. X nya itu pasti sama dengan 4, 1. Nah lagi-lagi kan karena dia nilai mutlak, bisa jadi yang membuat jadi 7 itu bukan karena 7 yang asli, maksudnya jadi negatif 7. Kalau misalnya nilai ini negatif 7, nilai mutlak ini negatif 7 kan hasilnya 7 juga, karena dia mutlak, sehingga makanya X tambah 3 sama dengan bisa aja negatif 7 gitu. Jadi X sama dengan negatif 10 ya, kan ini pindah ke sini udah tahu lah ya, negatif 7 kurang 3 ya negatif 10, sehingga nilainya itu ada 2, bisa negatif 10, bisa 4. Himpunan penyelesaiannya itu negatif 10 sama 4, soalnya negatif X kurang 7 misalnya sama dengan 9. Nah ini sebenarnya sama aja sih, cuman kalau kita bikin X tambah 7 itu sama hasilnya, atas ini sama, karena dia kan mutlak itu kan negatif sama positifnya pasti sama gini. Misalnya kak saya buat negatif 3 sama dengan ini sama, hasilnya sama-sama 3 gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya saya buat ini sama ini sama, kita bisa coba selesaikan ya. Coba kurang 7 sama dengan 9, berarti negatif X kurang 7 sama dengan 9. Yang satu lagi itu negatif X kurang 7 sama dengan negatif 9, berarti negatif X sama dengan 16, X nya sama dengan negatif 16. Yang sebelah sini negatif X sama dengan negatif 2, berarti X nya sama dengan 2, sehingga himpunan negatif 16 sama 2. Ini himpunan penyelesaiannya. Kali X tambah 7 sama dengan 9, sama enggak ya? Ya, X tambah 7 sama dengan 9, berarti X nya sama dengan 2 ya. Satu lagi, X tambah 7 sama dengan negatif 9, berarti X nya sama dengan negatif 16, sama aja kan. Jadi maksud saya adalah kalau misalnya si variabel X ini nilainya itu positif, kerjanya lebih gampang kan, lebih banyak ya ke bawahnya gitu. Jadi misalnya ada soal kayak gini, X nya itu negatif, kita bisa rubah, pokoknya dikaliin min aja gitu, selagi dia mutlak itu nilainya bakalan sama. Nah sebelum itu kita harus tahu juga bahwa nilai mutlak itu selalu lebih dari sama dengan 0, tidak mungkin dia negatif, paling minimal itu 0. Jadi kalau ada soal kayak gini misalnya X sama dengan negatif 7, negatif 7 itu kurang dari 0 kan, ini sudah jelas tidak memenuhi syarat atau tidak terdefinisi. Jadi misalnya ada soal panjang-panjang X tambah 3, mana yang susah deh, ini misalnya mutlak sama dengan negatif 3 misalnya. Nah ini gak usah dicari lagi, kalau udah kayak gini persis gini doang pasti dia salah. Maksudnya bukan salah, maksudnya nggak ada penyelesaiannya, tidak memenuhi. Kecuali kalau misalnya ada nilai mutlak yang lain ya, nanti kita lihat soal selanjutnya. Kedua itu kayak gini misalnya 2x tambah 3 sama dengan, tadi kan cuman 5 atau berapa gitu ya, kalau bentuknya gini misalnya
ada mutlak juga ya, misalnya negatif 7 misalnya. Kalau tadi kan nggak ada mutlaknya, udah jelas salah. Tapi kalau kayak gini jangan langsung bilang salah meskipun dia negatif 7, ini kan bernilai mutlak, sehingga ini kan nggak ada x nya ya, nggak ada variabel x sebelah kanan. Kita langsung buat gini karena dia hasilnya selalu positif ya. Lalu kalau udah gini kerjain kayak biasa, udah tahu ya, kayak pertama tadi. Berarti 2x tambah 3 sama dengan 7, berarti x sama dengan, saya langsung ya, 2 karena 7 kurang 3 4 bagi 2. Terus yang satu lagi 2x tambah 3 sama dengan negatif 7, berarti x sama dengan ini min 7 kurang 3 min 10 bagi 2 min 5 gitu. Jadi pencariannya min 5 sama min 2. 3x tambah 5 gini sama dengan 2x tambah 2 nih. Nah ini, nah soal yang kayak gini kita nggak bisa langsung ngerjain, kita harus pakai yang namanya definisi syarat. Jadi ini syaratnya, tadi kan definisi yang pertama kita nih yang di atas ini, x sama dengan x positif kalau x lebih dari sama dengan 0, dan dia x nya kita tambahin min kalau kurang dari 0. Ini sama juga, jadi dia bakalan positif gini, 3x tambah 5 dengan syarat 3x tambah 5 harus lebih dari sama dengan 0, alias x lebih dari sama dengan negatif 5 per 3. Ini udah tahu ya dari mana, pindahin lalu bagi. Nah dia bakalan bernilai negatif, kita bisa buat gini, tambahin negatif aja di depannya, kalau 3x tambah 5 kurang dari 0, alias x kurang dari negatif 5 per 3. Nah ini syaratnya nih, syaratnya. Jadi kita bakalan ngajain 2 soal dengan punya syarat ini. Ingat ya, ini min 5 per 3 ini gak muat. Pertama kita buat 3x tambah 5 sama dengan 2x tambah 2. Nah ini positif ya, berarti saya langsung pindahin ya, x sama dengan negatif 3. Tadi syaratnya apa? X harus lebih dari sama dengan negatif 5 per 3. Kita tahu kalau negatif 3 itu lebih kecil dari negatif 5 per 3, karena negatif 5 per 3 itu kan negatif 1, 2 per 3 ya, jadi negatif 3 kan lebih kecil, sehingga ini tidak memenuhi syarat. Tapi kita tambahin min gini, 3x tambah 5 ya, sama dengan 2x tambah 2, berarti negatif 3x negatif 5 sama dengan 2x tambah 2. Terus kita pindahin kayak biasa, jadi negatif 5x sama dengan 7 ya, berarti x nya sama dengan negatif 7 per 5. Syaratnya tadi x harus kurang dari negatif 5 per 3. Nah negatif 7 per 5 itu berapa? Coba lebih besar mana? Kita bandingin ya. Ini negatif 1,4, kalau yang ini negatif 1,6, sehingga ini juga nggak memenuhi syarat ya. Jadi tidak punya penyelesaian. Soal yang kayak tadi itu berarti ya udah nggak ada penyelesaiannya. Kita bisa coba ya, kalau misalnya dapatnya negatif 3, tadi dapatnya negatif 3 sama negatif 7 per 5 ya. Untuk negatif 3, x sama dengan negatif 3, kita masukin ke persamaan yang tadi, 3x tambah 5 sama dengan 2x tambah 2. Kita ganti nih, negatif 3 kali 3 negatif 9 tambah 5 negatif 4 ya, sama dengan 2x tambah 2. Nah negatif 4 itu kan 4, sama dengan negatif 3. Negatif 3 kali 2 kan negatif 6 tambah 2. Jadi 4 itu tidak sama dengan negatif 4, sehingga dia tidak memenuhi. Soalnya gini, 3x tambah 5 sama dengan 2x tambah 2. Ganti, jadinya berapa tuh? Negatif 1 per 5 ditambah sama yang penyebut ya, 25 per 5 sama dengan negatif 14 per 5 tambah 10 per 5. Ini berapa nih? Positif ya, 4 per 5 sama dengan negatif 4 per 5, nggak sama. Lagi-lagi tidak memenuhi, sehingga nggak ada yang memenuhi. Seperti itu ya, bisa coba, bisa langsung jenis soal kalau dua-duanya mutlak gini. Misalnya gini, ini yang paling gampang ya menurut saya. 3x tambah 5 sama dengan 2x kurang 3 gini. Nah kalau kayak gini, dia kan nggak ada yang nggak mutlak ya, dua-dua mutlak, dan di dalamnya ada persamaan. Kayak gini gampang, banyak. Ada cara yang pertama itu gini. Cara yang pertama itu kita bisa pakai cara yang kayak biasa gini, 3x tambah 5 sama dengan 2x kurang 3 nih. So kerjain kayak biasa, jadinya x sama dengan negatif 8. Terus yang satu lagi kita rubah negatif, terserah sih sebenarnya mau yang sebelah kiri atau sebelah kanan, ini kan sama dengan ya, dibalik pun nggak apa-apa. Intinya yang salah satunya tuh kita kaliin min gitu, jadi ini jadi min 2x tambah 3 gini.
terus selesain. Berarti 5x sama dengan berapa ini? Negatif 2, sehingga x sama dengan negatif 25. Nah kalau yang soal kayak gini nggak perlu kita cek lagi, udah jelas pasti benar. Kenapa? Karena ini kan dia mutlak positif, pasti dia positif. Nah ini mutlak juga, pasti dia nilainya positif. X-nya nggak apa-apa negatif, karena kan hasil akhirnya yang positif. Nah ini pasti benar. Kita coba ya pakai soal yang sama, terus pakai cara yang kedua. Jadi nanti tinggal pilih yang lebih suka gimana. Terus 3x tambah 5 sama dengan 2x kurang 3. Nah cara yang kedua itu sebenarnya kita pakai kuadrat. Jadi sebelah kiri dikuadratin, sebelah kanan dikuadratin. Kita kuadratin ya langsung. 9x kuadrat ditambah 30x tambah 25 sama dengan 4x kuadrat kurang 12x tambah 9. Terus pindahin jadinya kurang 9 kurang 4 5x kuadrat. 30x ditambah 12 sama dengan 42x. 25 dikurang 9 itu 16 sama dengan 0. Waduh susah nih kan, padahal lebih gampang cara yang tadi kan. Jadi kita harus faktorin dulu. Di sini 2, sehingga jawabannya x sama dengan negatif 2/5 sama dengan 0, atau x sama dengan negatif 8. Sama ya, negatif 2/5 negatif 8. Lihat, bayangin lebih mudah pakai cara yang pertama ya. Terus ada lagi cara yang kedua, sebenarnya berangkat dari gini kan, misalnya mutlak A sama dengan mutlak B, itu kita bisa kuadratin gitu. Kita kuadratin sama dengan sehingga gini ya, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0. Kita pindahin ke kiri gitu. Nah ini kita tahu atau rumus yang udah sangat umum, sama dengan 0 lah, seperti ini. Jadi kalau ada soal ini kita bisa kerjain kayak gini. Sehingga tadi soalnya 2, kita bisa langsung tulis gini, 3x tambah 5 ditambah 2x kurang 3 gini. Ini A ya, ini kan yang A, ini yang B. Kita tambahin satu lagi, 3x tambah 5 kita kurang. Jadi kalau ini dikurang berbalik dia, jadi negatif 2x tambah 3, saya langsung buka ya, sama dengan 0. Sehingga jadinya 5x tambah 2, satu lagi x tambah 8 sama dengan 0. Sehingga ini langsung, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0 ya. Sehingga x sama dengan negatif 2/5 dan x sama dengan negatif 8. Nah ketiga cara ini bisa dipakai yang mana aja, lebih suka yang mana. Sebenarnya ini gampang, cara yang pertama juga gampang, cara yang kedua itu menurut saya lebih paling susah. Tapi ada saat-saat ini yang bikin pakai kuadrat itu lebih mudah nanti ya. Tapi ini susah sih menurut saya, harus mikir lagi ininya kan. Oke, selanjutnya itu bentuk soalnya gini, perhatikan ya, jadi tadi harus kita bedain, jadi kita bisa tahu menggunakan cara yang mana. Jangan asal buat aja, karena nggak semuanya itu bisa dikerjain dengan cara yang sama, tergantung soalnya, jenis soalnya itu gimana. Nah ada satu lagi soal yang kayak gini, 2x tambah 5 misalnya ditambah 3x kurang 2 misalnya sama dengan 8. Nah yang kayak gini itu nggak bisa langsung. Kenapa? Coba perhatikan, beda loh ya. Jadi kita harus pakai batas. Gimana caranya? Kita buat dulu pembuat 0 dia siapa gini, x sama dengan negatif 5/2 ya. Nah ini berapa? X sama dengan 2/3. Setelah itu kita bikin garis bilangan ini. Nah di sini ada negatif 5/2, yang di sini 2/3. Jadi bakalan ada 3 ruang, 3 selang. Ini dengan syarat yang berbeda-beda. Gini, jadi kalau misalnya dia ini kan sebelah kiri nih, berarti kan kurang, x kurang dari 5/2. Nah ini juga kurang dari 2/3, sehingga kembali ke definisi nilai mutlak tadi, kalau dia lebih dari sama dengan 0 sebelah kanan, dia x nya itu positif nih. Tapi kalau misalnya di sebelah kiri, x nya itu bakalan negatif. Jadi kalau nanti di sebelah kiri kita rubah ini. Jadi di ruang pertama itu semuanya kita rubah jadi negatif 2x kurang 5, terus ditambah negatif 3x tambah 2. Jadi yang min jadi plus, yang plus jadi min gitu ya, sama dengan 8. Nah yang ini tuh kalau dia nggak ada mutlaknya, dia nggak boleh dirubah, tetap dia. Nanti misalnya ada 8 tambah x gitu misalnya, kita nggak ubah, ini kebetulan dia cuma 8 ya,
cuman konstanta, nggak ada variabelnya. Terus kerjain kayak biasa, saya cepatin ya. Jadinya negatif 5x ini sama dengan kita pindahin ke sini semua. Negatif 5 tambah 2 negatif 3 ya, pindah sini jadi 11, sehingga x nya sama dengan negatif 11 per 5 alias negatif 2,2. Sedangkan syaratnya itu di sini negatif 2,2 itu di mana? Ini kan 5 per 2 itu 2,5. Berarti 2,2 itu di sini. Negatif 2,2, sehingga dia tidak memenuhi syarat. Jadi dia kalau misalnya dapatnya berapa, harus yang area kiri gitu. Ini kan ruang kedua di tengah tuh, di sebelah kanannya dia dan di sebelah kirinya dia. Sehingga karena di sebelah kanannya si negatif 5 per 2, jadi ini yang bikin negatif 5 per 2 itu dia kembali x nya itu harus positif gini 2, karena pokoknya kalau di sebelah kanannya itu kita x nya itu konstantanya positif. Itu cara gampang ingatnya, 2x tambah 5 gini ya. Karena yang si ruang 2 ini di sebelahnya masih di sebelah kirinya 2 per 3, sehingga kita masih buatnya negatif ya, untuk dianya negatif 3x sama dengan 8. Terus kerjain, jadinya berapa nih? Ini tadi tidak memenuhi ya, biar tahu. Ini berapa nih? Negatif x sama dengan ini 78 kurang 7 1, jadi x sama dengan negatif 1. Kita tahu kalau negatif 1 itu ada di sini, ini 0, negatif 1, negatif 2, negatif 2,5, sehingga dia memenuhi. Kita dapat ya satu nilai. Dan yang terakhir di sebelah kanan, karena dia itu sebelah kanan semua, sehingga ini kan sebelah kanannya 2 per 3 dan di sebelah kanannya negatif 5 per 2 juga kan ini, sehingga kita buat kayak soal biasa. Jadi x nya itu tetap positif, yang ini juga tetap positif. Jadinya 2x tambah 5 ditambah 3x kurang 2 sama dengan 8 nya tetap ya, nggak berubah-berubah. Jadinya 5x sama dengan ini 3 pindah ke sana, 8 kurang 3 itu berapa? 5 ya. Berarti x sama dengan 1. 5 bagi 5 1. Nah, 1 itu di mana? 1 itu di sini, sehingga dia memenuhi. Dapatlah jawabannya negatif 1 dan 1. Kamu bisa cek di sini. Kamu masukin 1, 2 tambah 5 7 ya. 3 kali 1 3 kurang 2 1, 7 tambah 1 8, benar. Kalau kita masukin negatif 1, 2 kali negatif min 2 tambah 5. Ini min 3 kali min 1 min 3 kurang 2 min 5 ya. Min 5 mutlakin jadi 5. 3 tambah 5 8, benar. Kita masukin 11 per 5 di sini pasti bakalan salah. Kita mau coba ya. Negatif 11 per 5. Ini berarti negatif 22 per 5 ditambah 25 per 5 ditambah negatif 33 per 5 kurang 10 per 5. Benar nggak nih? 25 kurang 2 3 ya. 3 per 5 ditambah negatif 43 per 5, sehingga ini 3 kurang 43 min 40, min 40 bagi 5 min 8, itu tidak sama dengan 8. Oke, sehingga dia tidak memenuhi, sehingga yang benar itu cuman jawaban penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 1. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya bentuk selangnya kayak gini, kita harus cari dulu bikin selang kayak gini.